mahasiswi dari semester 1 STISIP Bunda Nusantara Cianjur, Prodi Ilmu Pemerintahan, dengan nomor pokok mahasiswa 65201223010, dosen pengampu Bapak Dr. Anda Saji Rahmat MSI. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama yaitu tentang pengertian ilmu pemerintah dan ilmu pemerintahan secara luas dan sempit. Yang kedua yaitu asas-asas ilmu pemerintahan. Pengertian ilmu pemerintah dan ilmu pemerintahan. Secara etimologis, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Pemerintah yaitu sebagai kekuasaan memerintah suatu negara, atau pemerintah juga bisa diartikan yaitu merujuk pada organ atau alat kelengkapan. Sedangkan pemerintahan yaitu sebagai perbuatan cara dalam memerintah, atau juga pemerintahan bisa diartikan yaitu menunjukkan pada bidang fungsi atau tugas. Nah, yang pertama, pemerintah. Pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan yaitu hanyalah lembaga eksekutif saja. Pemerintahan dianggap hanya memiliki satu fungsi, yakni eksekutif tanpa memandang fungsi organ lainnya. Sedangkan pemerintah dalam arti luas dapat diartikan yaitu mencakup aparatur negara yang meliputi organ-organ, badan, dan lembaga yang melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Tidak hanya lembaga eksekutif saja, tapi kegiatan badan publik yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, pemerintahan. Nah, pemerintahan dalam arti sempit dapat diartikan yaitu kegiatan, fungsi atau tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh, Presiden selaku pemimpin eksekutif bersama wakil presiden, menteri beserta pimpinan daerah, bupati, camat, lurah yang melakukan pengabdian terhadap suatu negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas dapat diartikan yaitu segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan dasar negara demi tercapainya tujuan negara. Dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 adalah seluruh kegiatan penguasaan negara oleh Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, mungkin hanya itu sedikit penjelasan tentang pengertian ilmu pemerintah dan ilmu pemerintahan secara luas dan sempitnya. Asas-asas ilmu pemerintahan. Asas ilmu pemerintahan adalah pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir, dan prinsip yang menjadi pedoman. Yaitu asas-asas pemerintahan terbagi menjadi 7 asas. Yang pertama, asas aktif. Pemerintahan memiliki sumber utama pembangunan, seperti antara lain keahlian, dana, organisasi, kewenangan, dan lain-lain. Di negara-negara berkembang, pemerintah berada pada posisi yang sentral. Oleh karena itu, pemerintahan memegang peranan inovatif dan inventif. Bahkan, pemerintahan mengurus seluruh kegiatan pembangunan. Jadi, pemerintah itu selalu aktif dimanapun berada. Yang kedua yaitu asas Fries-Bestur. Fries artinya kosong, sedangkan Bestur artinya pemerintahan. Jadi Fries-Bestur dapat diartikan yaitu kekosongan pemerintahan. Hal ini timbul karena tidak semua penjabaran setiap departemen ataupun non-departemen sampai kecamatan hingga bawahannya. Asas ini biasanya disebut juga sebagai asas mengisi kekosongan. Yang ketiga yaitu asas Fries-Ermesen. Asas ini merupakan kebebasan administrasi negara pemerintah berdasarkan penilaian sendiri. Menurut Marbun 2000, istilah Fries-Ermesen adalah kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial yang melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum, atau dapat diartikan juga yaitu kewenangan bebas yang diberikan kepada pejabat pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Nah, yang keempat, asas historis.
yaitu asas yang dalam penyelenggaraan pemerintahan apabila terjadi suatu peristiwa pemerintahan, maka untuk menanggulanginya pemerintah berpedoman pada penanggulangan atau pemecahan peristiwa yang lalu atau yang sudah terjadi. Yang kelima yaitu asas etis. Asas ini asas yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak lepas memperhatikan kaidah moral. Yang keenam yaitu asas otomatis, adalah asas dengan sendirinya, yaitu apabila ada suatu kegiatan baru di luar tanggung jawab setiap departemen ataupun non-departemen, baik yang sifatnya rutin ataupun sewaktu-waktu, maka dengan sendirinya pekerjaan itu dipimpin oleh aparat departemen dalam negeri sebagai poros pemerintahan dalam negeri, walaupun dengan tetap melibatkan aparat lain. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu asas determination de pouvoir, adalah asas kesewenang-wenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya, ataupun sebaliknya, ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakatnya. Jadi asas ini merupakan pertentangan dari semua asas yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.